Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Jeng Anggil Jahrana. Merekan saya kelompok reguler 3 yaitu Lila Ersanti Sapi, Eki Agnesia Kinanti, Putri Al Siradiana, Rahmat Kurniawan, Roini Al Kazam, Safira Putri Maharani, Selly Alviro Nur Safaat, dan Yanini Kadila. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Sanitasi Pasar. Pengertian sanitasi tempat-tempat umum adalah suatu usaha untuk mengawasi, mencegah, dan mengendalikan kerugian dari penggunaan tempat maupun hasil usaha oleh dan untuk umum, memiliki hubungan erat dengan timbulnya dan penularan penyakit. Pasar merupakan pertemuan antara penjual dan pembeli yang diarahkan oleh permintaan dan penawaran dalam proses ruang dan waktu. Pasar modern adalah pasar yang dibangun dan dikelola swasta atau koperasi yang berbentuk pemerintah pusat pembelanjaan seperti mall, plaza, dan pusat pembelanjaan serta sejenisnya. Pengelolaan pasar dengan mengutamakan pelayanan kenyamanan berbelanja melalui manajemen yang berada di suatu tangan, bermodal relatif kuat, dan dilengkapi label harga yang pasti. Hubungan pasar dengan manusia membutuhkan pengawasan dan pemeriksaan terhadap sanitasi lingkungan pasar karena pasar dapat berpengaruh terhadap kesehatan manusia dan lingkungan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun pengaruh tersebut antara lain 1. Pasar yang kurang memperhatikan kebersihannya seperti pembuangan sampah dan air limbah yang kurang baik dapat menjadi tempat perkembangbiakan vektor penyakit dan menyebabkan gangguan estetika. 2. Pasar dapat menjadi tempat penularan penyakit dari satu orang ke orang lain. Dampak yang dapat timbul akibat adanya usaha atau kegiatan dalam pasar antara lain 1. Terjadinya penularan penyakit antara pengunjung kepada pengunjung lainnya. 2. Timbulnya penyakit akibat kondisi tempat, lingkungan, sarana, dan prasarana yang tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan. 3. Terjadinya kecelakaan atau penyakit akibat kerja karena penggunaan fasilitas yang tidak memenuhi standar. 4. Menurunnya kualitas kesehatan lingkungan karena ada kotoran, sampah, dan tidak dihasilkan dari kegiatan pasar. Hal tersebut tentu akan mencemarkan lingkungan, usaha, dan udara dan tanah. Selain itu juga berdampak pada aspek sosial budaya pada masyarakat setempat. Pasar sehat adalah kondisi pasar rakyat yang bersih, aman, nyaman, dan selalu memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan, persyaratan kesehatan, serta sarana dan prasarana penunjang dengan mengutamakan kemandirian. Persyaratan kesehatan lingkungan pasar. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Sehat, persyaratan kesehatan lingkungan pasar adalah sebagai berikut. Yang pertama ada media air. Media air ini terdiri dari standar baku mutu media air yang meliputi kualitas fisik, kimia, biologi, dan radioaktivitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lalu ada persyaratan kesehatan media air yang terdiri dari tersedianya air untuk keperluan higien sanitasi dengan jumlah yang cukup setiap hari secara berkesinambungan minimal 15 liter per orang. Lalu kualitas air di pasar rakyat harus diawasi secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu, jarak sumber air untuk keperluan higien sanitasi yang berupa air tanah minimal 10 meter dari sumber pencemar atau pembuangan sampah sementara. Lalu yang kedua ada media udara yang terdiri atas standar baku mutu udara meliputi kualitas fisik, biologi, kimia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lalu persyaratan kesehatan media udara, yang pertama tidak ada asap rokok, dan yang kedua tidak ada aktivitas pembakaran sampah di pasar rakyat. Yang ketiga ada media tanah. Media tanah ini terdiri dari standar baku mutu media tanah yang meliputi kualitas fisik, biologi, kimia, dan radioaktivitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu persyaratan kesehatan media tanah yaitu tanah harus sudah dilakukan pemulihan bila tanah yang akan dibuat pasar itu adalah bekas galian tambang atau tempat pembuangan sampah akhir. Yang kedua, limbah padat dan limbah cair dikelola dengan baik. Lalu yang keempat ada pangan. Pangan ini terdiri dari standar baku mutu pangan yang meliputi kualitas fisik, biologi, kimia yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Persyaratan kesehatan pangan, yang pertama, produk pangan segar, pangan olahan,
Pangan siap saji yang dijual di pasar harus bersertifikat atau berlabel sebagai bentuk jaminan keamanan pangan dari pemerintah atau lembaga yang ditunjuk. Yang kedua, semua bahan olahan dalam kemasan yang diolah menjadi makanan jajanan harus bahan olahan yang terdaftar di Kementerian Kesehatan atau Badan Pengawas Obat dan Makanan, tidak kadaluarsa dan tidak cacat atau tidak rusak. 3. Penggunaan bahan tambahan makanan dalam mengolah makanan jajanan siap saji harus disimpan terpisah. Bahan makanan yang cepat rusak atau membusuk harus disimpan di tempat terpisah. Keempat, makanan jajanan yang disajikan harus menggunakan tempat atau alat perlengkapan yang bersih, yang aman bagi kesehatan. Kelima, makanan jajanan yang disajikan harus dalam keadaan terbungkus atau tertutup. Pembungkus yang digunakan atau tutup makanan jajanan harus dalam keadaan bersih dan tidak mencemari jajanan. 6. Makanan jajanan yang siap disajikan dan telah lebih dari 6 jam apabila masih dalam keadaan baik harus diolah kembali sebelum disajikan. C. Kualitas pangan mikrobiologi dan kimia atau kuman dominan. 1. Tidak mengandung bahan berbahaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, tidak mengandung residu pestisida di atas ambang batas. Ketiga, makanan dalam kemasan tertutup harus disimpan dalam suhu rendah, yaitu 4-100 derajat Celcius. 4. Tidak kadaluarsa dan berlabel jelas. Kelima, sayur, buah, dan minuman disimpan dalam suhu 100 derajat Celcius. Produk hewan dan olahan beku harus disimpan di sarana penyimpanan beku dengan suhu maksimum minus 180 derajat Celcius. D. Pengamanan higien dan sanitasi pangan di pasar. 1. Peningkatan pengetahuan higien dan sanitasi pangan bagi pembina, pengelola, dan pedagang. Kedua, rantai pengamanan pangan mulai dari penerimaan, penyimpanan, pengolahan, penyajian, sampai dengan penjualan di pasar harus sesuai dengan persyaratan. Ketiga, pemeriksaan berkala terhadap cemaran atau kualitatif dan kuantitatif kimia, terutama bahan berbahaya dan cemaran biologis atau mikroba, baik menggunakan perangkat pemeriksaan bahan pangan dan atau makanan sederhana dan mudah dilakukan atau food security atau kontaminasi kit, maupun pengambilan dan pengiriman sampel ke laboratorium. Keempat, pemenuhan sarana dan fasilitas penjualan dan penyimpanan bahan pangan yang memenuhi persyaratan sesuai area atau zona jenis pangan. Kelima, perilaku pedagang terhadap pangan sesuai dengan prinsip-prinsip higien dan sanitasi pangan. Baik, selanjutnya terkait dengan sarana dan bangunan. Jelas secara umum, yaitu mempunyai batas wilayah yang jelas antara pasar dan lingkungannya, lalu tidak terletak pada daerah rawan bencana alam, seperti bantaran sungai, aliran lahar, rawan longsor, banjir, dan sebagainya. Tidak terletak pada daerah rawan kecelakaan atau daerah jalur pendaratan penerbangan, termasuk sempadan jalan. Dan yang terakhir, tidak terletak pada daerah bekas tempat pembuangan akhir sampah atau bekas lokasi pertambangan. Lalu selanjutnya terkait dengan ruang kantor pengelola. Yang pertama yaitu ruang harus memiliki ventilasi minimal 20% dari luas lantai, tingkat pencahayaan ruangan 100 lux, dan tersedia ruangan dengan tinggi langit dari lantai sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lalu tak lupa pula tersedianya toilet antara pria dan wanita yang terpisah. Lalu selanjutnya ada tempat cuci tangan yang dilengkapi dengan sabun dan air yang mengalir. Baik, yang pertama terkait dengan ruang kerja, yaitu unitnya meter kubik per orang dengan SBM atau volume minimal 11, keterangannya jika luas lantai 4,6 meter persegi, maka tinggi langit-langit 2,4 meter. Lalu selanjutnya, ruang kerja yang kedua, yaitu dengan unit meter kubik per orang juga, SBM-nya 11 atau volume minimal 11 dengan keterangan jika luas lantai 3,7 meter persegi, maka tinggi langit-langit sebesar 3 meter.
Lalu selanjutnya terkait dengan konstruksi, yang pertama yaitu atap. Atap harus kuat, tidak bocor, tidak menjadi tempat berkembang biaknya binatang penular penyakit. Kemiringan harus disesuaikan, ketinggian atap juga harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan atap harus mempunyai ketinggian 10 meter atau lebih, dilengkapi dengan penangkal petir. Tak lupa pula terkait dengan dinding, permukaan dinding harus bersih, tidak lembab dan berwarna terang. Permukaan dinding yang selalu terkena percikan air harus terbuat dari bahan yang kedap air pula. Dan yang terakhir, pertemuan lantai dengan dinding ataupun pertemuan dua dinding lainnya harus berbentuk lengkung atau konus. Baik, selanjutnya terkait tentang konstruksi lantai. Lantai terbuat dari bahan yang kedap air, permukaan rata, tidak licin, tidak retak sehingga mudah dibersihkan. Dan lantai yang selalu terkena air, misalnya lantai kamar mandi ataupun lantai tempat cuci dan sejenisnya, harus memiliki tingkat kemiringan ke arah saluran dan pembuangan air yang sesuai ketentuan agar tidak terjadi genangan air. Selanjutnya terkait dengan konstruksi pintu, khusus untuk pintu los penjualan daging, ikan, dan bahan makanan yang memang berbau tajam, agar menggunakan pintu yang dapat membuka atau menutup sendiri, yang biasa kita sebut dengan self-close, atau tirai plastik, untuk menghalangi binatang penular penyakit atau vektor, seperti lalat atau serangga lain yang memungkinkan akan masuk ke ruangan tersebut. Persyaratan kesehatan lingkungan pasar. 5. Toilet. Harus tersedia toilet laki-laki dan perempuan yang terpisah, dilengkapi dengan tanda atau simbol yang jelas dengan proporsi sebagai berikut. Sarana sanitasi WC. Rasio pedagang laki-laki 1:40 orang, 2:80 orang, 3:120. Rasio pedagang perempuan 1:25 orang, 2:50 orang, 3:75 orang. Selebihnya, setiap penambahan 100 pedagang harus ditambah 2 peturasan. Peturasannya yaitu 2:40 orang, 4:80 orang, 6:120 orang. Selebihnya, setiap penambahan 100 pedagang harus ditambah 2 peturasan. Persyaratan kesehatan lingkungan pasar. 6. Drainase. A. Selokan atau drainase sekitar pasar tertutup dengan kisi yang terbuat dari logam, sehingga mudah dibersihkan. B. Saluran drainase memiliki kemiringan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7. Tempat cuci tangan. A. Fasilitas cuci tangan ditempatkan di lokasi yang mudah dijangkau. B. Fasilitas cuci tangan dilengkapi dengan sabun dan air mengalir. Hal-hal yang berkaitan dengan sanitasi pasar. Ada media air, media udara, media tanah, pangan, sarana, dan bangunan. Upaya yang dapat dilakukan terkait sanitasi pasar ada 2 upaya, yakni upaya penyehatan, yakni upaya pengendalian faktor resiko penyakit baik menular maupun tidak menular melalui peningkatan kemampuan penyehatan, pengendalian, dan pengamanan terhadap media lingkungan baik secara fisik, biologi, kimia, maupun sosial. Yang kedua, ada upaya pengamanan, yakni segala usaha, pekerjaan, dan tindakan yang dilakukan secara terus-menerus untuk menjaga keamanan dari segala ancaman dan gangguan yang dapat mengganggu ataupun membahayakan terkait kesehatan. Sanitasi pasar, ada upaya penyehatan dan ada media air. Dalam melakukan pengawasan terhadap media air, dilakukan kegiatan meliputi surveillance, uji laboratorium, analisis risiko kesehatan lingkungan, dan tindak lanjut. Dalam melakukan perlindungan terhadap media air, dilakukan kegiatan paling sedikit melalui pemberian komunikasi, informasi, edukasi, dan pengembangan teknologi tepat guna serta rekayasa lingkungan. Dalam melakukan kegiatan peningkatan kualitas media air paling sedikit melalui filtrasi, sedimentasi, aerasi, dan infeksi. B. Media udara. Pemantauan. Dalam melakukan pemantauan terhadap media udara dilakukan kegiatan meliputi surveillance, uji laboratorium, analisis risiko kesehatan lingkungan, dan tindak lanjut. Pencegahan penurunan kualitas udara. Agar tidak terjadi penurunan kualitas udara yang terus-menerus, maka seharusnya dilakukan pencegahan penurunan kualitas udara dengan cara paling sedikit melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi, pengembangan teknologi tetap guna, dan rekayasa lingkungan. C. Media tanah.
Pemantauan dalam melakukan pemantauan terhadap media tanah dilakukan kegiatan meliputi survei uji laboratorium, analisis risiko kesehatan lingkungan, dan tindak lanjut agar tidak terjadi penurunan kualitas tanah yang terus-menerus. Maka seharusnya dilakukan pencegahan penurunan kualitas tanah dengan cara paling sedikit melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi, pengembangan teknologi tetap guna, dan rekayasa lingkungan. D. Pangan. Pengawasan. Dalam melakukan pengawasan terhadap pangan, dilakukan kegiatan meliputi surveillance uji laboratorium, analisis risiko kesehatan lingkungan, dan tindak lanjut. Perlindungan untuk melindungi pangan agar tetap terjaga keamanannya saat dikonsumsi. Hal yang perlu dilakukan paling sedikit komunikasi, informasi, dan edukasi, pengembangan teknologi tetap guna dan rekayasa lingkungan. Peningkatan kualitas pangan dapat dilakukan paling sedikit dengan melaksanakan teknologi pengelolaan pangan. E. Sarana dan bangunan. Pengawasan. Dalam melakukan pengawasan terhadap sarana dan bangunan dilakukan kegiatan meliputi surveillance, uji laboratorium, analisis risiko kesehatan lingkungan, dan tindak lanjut. Perlindungan untuk melindungi sarana dan bangunan agar tetap layak digunakan. Hal yang perlu dilakukan paling sedikit komunikasi, informasi, dan edukasi, pengembangan teknologi tetap guna dan rekayasa lingkungan. Peningkatan kualitas sarana dan bangunan dapat dilakukan paling sedikit dengan komunikasi, informasi, dan edukasi, pengembangan teknologi tepat guna. Yang kedua itu ada upaya pengamanan. Yang pertama itu pengelolaan sampah. Terdiri dari setiap kios, los atau lorong tersedia tempat sampah terpilah, organik, anorganik, dan residu. Yang kedua, tempat sampah terbuat dari bahan kedap air, tidak mudah berkarat, kuat, tertutup, dan mudah dibersihkan. Yang ketiga, tersedia alat angkut sampah yang kuat, mudah dibersihkan, dan mudah dipindahkan. Yang keempat, tersedia tempat penampungan sementara atau TPS yang terdiri antara organik, anorganik, dan residu, kuat atau kontainer, kedap air, mudah dibersihkan, mudah dijangkau petugas pengangkut sampah. Yang kelima, TPS tidak menjadi tempat perindukan vektor penularan penyakit. Yang keenam, lokasi TPS tidak berada di jalur utama pasar dan berjarak minimal 10 meter dari bangunan pasar. Yang ketujuh, sampah diangkut maksimal 1 kali 24 jam ke tempat pemrosesan akhir atau TPA. Yang kedelapan, pengelolaan sampah dengan metode 3R. 2. Pengelolaan limbah. Yang pertama itu ada limbah cair atau grey water yang berasal dari setiap los daging, ikan, ayam, dapur, tempat pencucian peralatan, tempat cuci tangan, dan kamar mandi disalurkan ke instalasi pengolahan air limbah atau IPAL sebelum dibuang ke saluran pembuangan umum. Yang kedua, kualitas limbah outlet harus memenuhi baku mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, air hujan harus dialirkan melalui drainase. Yang keempat, limbah toilet atau black water dialirkan langsung ke septic tank. Yang kelima, dilakukan pengujian kualitas limbah air secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit. Pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka pencegahan penyebaran risiko penyakit akibat lingkungan di pasar rakyat. Maka juga perlu dilakukan pembersihan pasar dengan melakukan yang pertama itu disinfeksi pasar rakyat dan dilaksanakan secara menyeluruh di lokasi pasar rakyat, terutama di kios penjualan daging unggas 1 bulan sekali. Yang kedua itu disinfeksi menggunakan bahan yang ramah lingkungan. Sarana dan prasarana penunjang. Pertama, sarana. Tempat ibadah atau musola. Lokasi mudah dijangkau, bersih dan tidak lembab. Tersedia air bersih mengalir dalam jumlah cukup baik untuk toilet ataupun untuk keperluan berwudu. Ventilasi dan pencahayaan yang cukup, serta dilengkapi peralatan ibadah yang bersih. 2. Tempat pelayanan kesehatan. Tersedia ruangan yang khusus digunakan sebagai tempat pelayanan kesehatan, baik pekerja pasar dan konsumen yang beroperasi sesuai kebutuhan terkait pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan berbagai resiko kesehatan dan kecelakaan. Lokasi berada di pasar yang difasilitasi tenaga medis
dan kader kesehatan sesuai dengan tempat pelayanan kesehatan. Tempat pelayanan kesehatan ini dapat pula difungsikan sebagai posko untuk kegiatan pemantauan penyakit atau surveillance epidemiologi dan pengendalian pencegahan faktor resiko terhadap kesehatan dan kecelakaan. Yang ketiga, ruang menyusui dan memerah ASI termasuk di dalamnya tempat penitipan anak. Yang keempat, ada ruang terbuka hijau, dan yang terakhir ada fasilitas lain sesuai dengan kebutuhan. Kedua, prasarana. 1. Tersedia pencegahan dan pengendalian kebakaran di pasar. Salah satunya dengan menyediakan peralatan pemadam kebakaran seperti alat pemadam api ringan yang diletakkan di tempat yang mudah dijangkau, khususnya di masing-masing los atau zona pasar, dan hidran air yang berfungsi dengan baik. 2. Tersedia jalur petunjuk evakuasi serta ruang untuk titik kumpul saat terjadi bencana. Yang 3. Tersedia pos keamanan dengan petugas dan peralatan yang memadai. Dan yang terakhir, dilengkapi CCTV di berbagai titik strategis dan ruang monitor yang diletakkan di ruangan. Berikut video terkait dengan kita akan sanitasi mereview pasar. salah satu pasar di daerah Surakarta, yaitu Pasar Mojosongo. Pasar Mojosongo ini terletak di Jalan Ijen Katomso, Kipres, Surakarta. Pasar ini menyediakan kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari-hari. Untuk itu, langsung saja kita review keadaan pasar, apakah sudah memenuhi syarat atau belum. Ini merupakan kondisi lahan parkir di Pasar Mojosongo. Parkiran ini sudah cukup luas, dan ada petugas parkir yang menjaga kendaraan pengunjung. Parkiran ini juga terdapat tanaman penghijauan dan tempat sampah setiap radius 10 meter. Namun, untuk parkiran ini lantainya kurang rata, dan ketika hujan terdapat genangan. Untuk itu perlu adanya upaya perbaikan. Di depan pintu masuk juga terdapat tempat cuci tangan yang disediakan dengan sabun untuk pengunjung yang datang. Selanjutnya, terdapat tangga yang menghubungkan lantai 1 dengan lantai 2, dengan tinggi tangga dan kemiringan yang sesuai. Untuk lantai tangga juga tidak licin dan terdapat pula pagangan tangga. Untuk atap pasar, kuat dan tidak bocor, dengan ketinggian lebih dari 10 meter. Untuk keadaan dinding tidak lembab dan juga berwarna terang, namun permukaan dinding sudah tidak begitu bersih, sehingga perlu adanya pengecatan ulang. Selain itu juga tersedia peralatan pemadam kebakaran dengan jumlah yang cukup, dan letaknya pun mudah dijangkau. Di setiap lorong juga tersedia tempat sampah yang terpisah antara sampah organik dan sampah anorganik dengan penyedot air dan berdapat tutup. Di depan toilet tersedia wastafel untuk cuci tangan. Di setiap toilet juga tersedia bak dan air bersih dengan jumlah yang cukup dan bebas jentik. Namun di toilet tidak tersedia tempat sampah. Untuk itu perlu ditambahkan tempat sampah yang tertutup. Untuk tempat ibadah, keadaannya bersih dan tersedia tempat wudhu dengan jumlah air yang cukup. Untuk ventilasi dan pencahayaan sudah sesuai dengan persyaratan. Untuk penataan ruang pasar sesuai dengan zoning, begitu pula dengan lebar lorong antar los juga sudah sesuai. Lantainya juga rata dan tidak licin. Beralih ke penjual daging, di mana tempat ini sudah dilengkapi dengan fasilitas meja dengan kemiringan dan tinggi yang sudah sesuai. Namun, untuk meja perlu diganti dengan bahan yang anti karat. Di samping itu, masih ada pedagang yang memakai talenan kayu untuk memotong daging, serta tidak mempunyai karkas daging yang digantung. Selain itu, juga perlu dibuat saluran pembuangan air untuk air bekas cucian alat potong daging. Untuk tempat penjualan bahan pangan kering, penataan barang-barangnya juga sudah cukup rapi. Selain itu, terdapat meja dengan permukaan yang rata dan mudah dibersihkan. Lebar lorong antara satu dengan yang lainnya juga sudah sesuai dengan persyaratan yang ada. Selain itu, di setiap lorong juga tersedia alat pemadam kebakaran yang mudah dijangkau. Beralih ke kantor pengelola pasar Mojosongo, di mana keadaannya sudah cukup bersih, namun untuk penataan barang-barangnya belum cukup rapi. Selain itu juga tidak terdapat toilet dan tempat untuk cuci tangan, sehingga perlu diadakannya penataan dan renovasi ulang dan dibangunkannya kamar mandi. Untuk ventilasi dan pencahayaan ruang pengelola ini sudah sesuai dengan persyaratan yang ada. Di lorong tempat penjual pakaian untuk penataannya juga kurang rapi, sehingga para penjual pakaian perlu melakukan renovasi ulang atau penataan ulang terhadap tempat-tempat penjualannya.
Di depan pasar juga terdapat petugas keamanan yang berjaga. Nah, setelah kita melakukan inspeksi pasar ini, didapatkan hasil bahwa pasar ini termasuk pasar yang kurang sehat. Untuk itu, diperlukan pengelolaan lebih lanjut agar pasar ini bisa memenuhi persyaratan pasar yang sehat. Demikian video ini, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.